Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Balik lagi di channel tutorial Tescom IQ. Kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengambil mengambil data terakhir di program Microsoft Excel pada sheet ke-79. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan kalian juga bisa share video ini ke keluarga, saudara, teman, dan sahabat dekat kalian. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Caranya bisa kalian ketik channelnya dengan cara ketik Tescom IQ. Dan kalian juga bisa download linknya di bawah kolom deskripsi. Dan saya doakan buat kalian yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kemudahan dalam memahami segala sesuatu serta diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita buka program Excelnya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara kita mencari data terakhir yang dinamis pada sheet ke-79. Kita buka pada sheet ke-79 ini. Nah, di sini saya memiliki data yang seperti ini. Ini hanya contoh saja. Di sini datanya ada sekitar 146 data. Pada tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas yaitu bagaimana cara mencari atau mengambil sebuah data terakhir pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke 37. Oke. Kali ini pada sheet ke-79 kita akan mencari data terakhir yang dinamis. Nah, kalau pada tutorial sebelumnya kita menggunakan fungsi rumus VLOOKUP untuk mengambil data terakhir. Nah, kalau berupa angka kita ketikkan 1000 untuk lookup value-nya, kita ketikkan 1000, dan kemudian untuk tabel array kita blok di sini, dan kemudian ini di atas, kita ke atas. Kemudian titik koma, kita ketikkan angka 1 dan kita pilih yang true untuk menampilkan data terakhir yang berupa angka. Kalau berupa huruf tinggal kita pindahkan ini arraynya untuk tabel arraynya ke C3 sampai dengan C149. Dan kemudian kalau berupa huruf di sini atau berupa teks di sini kita ketikkan tanda kutip dan Z huruf yang terakhir. Kemudian kita akhiri dengan tanda kutip lagi dan kemudian kita enter. Maka data terakhir kalau kita menggunakan VLOOKUP, data terakhirnya adalah Yani Prasetyo. Kita cek ke yang terakhir di sini pada nomor urut ke 146 yaitu adalah Yani Prasetyo. Ini cara kita mengambil data terakhir menggunakan rumus VLOOKUP. Kan tetapi di sini kita tidak dapat melihat, tidak bisa mengambil data terakhir dari urutan yang terakhir yaitu ke-1, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mencari data terakhir yang berurutan, dimulai dari yang data terakhir yang nomor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Caranya kita memfungsikan yang pertama, kita referensikan sebuah rumus row. Nah, di sini. Kemudian untuk referensinya
kita klik kolom C ya, dari kolom C ke C, artinya dari kolom C ke C di sini semuanya data yang terakhir sampai berapa ini, hingga sampai baris ke yang terakhir. Ini ada sekitar 1 juta ya, 1.048.576. Kalau kita mengambil dari kolom C ke C, kita ketikkan ulang sama dengan row. Itu referensinya dari sel dari kolom C ke C, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi dari kolom C ke C kalau kita fungsikan sebuah rumus row ini hasilnya adalah 1. Silakan kalian cek kembali bagaimana cara menggunakan fungsi rumus row. Kemudian di sini kita kombinasikan dengan rumus if. Oke. Kita kombinasikan dengan rumus if. Kemudian logical testnya dari kolom C ke C dan tidak sama kosong, tidak kosong. Nah, seperti ini ya, tidak kosong untuk logical testnya. Kemudian pemisah argumen, value if true-nya di sini itu row kita jadikan sebagai value if true. Kalau sudah seperti ini kita enter saja dan kita enter kembali, maka hasilnya juga 1. Nah, di sini kalau kita sudah kolaborasikan dengan rumus formula if, apabila di sini kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if untuk rumus row-nya, kalau row-nya ini kita jadikan true, kalau datanya itu di sini datanya terisi, maka dia akan bernilai 1. Kalau data itu kosong, dia itu akan bernilai false. Kita coba tes, kita tarik di sini ke bawah. Kita tes di sini, kita hilangkan nomor urut kelima yaitu Abdul Hamid, kita hapus, maka dia akan menghasilkan nilai false. Kalau kita isi lagi di sini, maka dia akan bernilai 1. Kalau rumus row-nya kita kombinasikan dengan fungsi rumus formula if. Oke, selanjutnya setelah demikian kita akan mencari data yang terakhir. Untuk mencari data yang terakhir, kita urutkan data tersebut dimulai dari yang tertinggi ya. Kita untuk mengurutkannya dari mulai dari yang tertinggi, kita fungsikan sebuah rumus large. Sehingga pada rumus large, untuk rumus if kita jadikan sebagai array. Dan untuk K-nya di sini kita ketikkan angka 1 untuk data yang terakhir. Untuk data terakhir yang ke-1. Kemudian kita enter dan kita enter lagi, maka hasilnya tetap adalah 1. Nah, untuk menampilkan data terakhir, di sini data terakhirnya terletak pada baris ke berapa, maka karena di sini large ini adalah sebuah rumus formula array. Karena di sini adalah rumus formula array, kita memanfaatkan yang namanya CSE, yaitu Ctrl Shift Enter. Maka hasilnya adalah 149. Di sini nomor urutnya adalah 146. Akan tetapi pada baris di sini terletak pada baris ke 149 untuk data terakhirnya. Untuk data terakhir yang ke-1. Nah, untuk menampilkan data nama terakhir yang terakhir ini adalah Yani Prasetyo, data nama yang terakhir ke-1. Nah, di sini kita kita indekkan untuk rumus large ini, kita indekkan dengan fungsi rumus indek. Kemudian untuk array di sini dari sel C ke
C untuk array. Kemudian tanda pemisah argumen untuk large ini kita jadikan row number, dan untuk kolomnya di sini adalah yang terakhir adalah 1. Kemudian untuk menampilkan data terakhir yang ke 1 di sini row numbernya adalah angka 1 untuk data terakhir yang ke 1. Kemudian kita tekan CSE, Ctrl Shift Enter, maka hasilnya yang data terakhirnya adalah Yani Prasetyo. Ini masih belum dinamis untuk data terakhir ini. Nah, kalau untuk merubah, biasanya kalau kalian ingin merubahnya ke data terakhir yang kedua, di sini kita ketikkan angka 2. Kemudian kalian tekan tombol CSE. Nah, maka yang kedua, data terakhir yang kedua di sini adalah Yando Friadi. Ini masih belum dinamis. Supaya rumus ini menjadi dinamis, kita di sini kita ulangi. Supaya menjadi dinamis untuk data terakhirnya, nah, misalkan di sini kita ketikkan angka ke 1. Nah, di sini kita rubah, tinggal kita rubah saja supaya rumus formula ini menjadi dinamis. Yang ini kita rubah dan kita arahkan ke sel E5, dan kemudian kita tekan tombol CSE, maka data yang terakhir yang pertama yaitu adalah Yani Prasetyo. Kalau kalian ingin mengetahui data terakhir yang kedua, tinggal kalian ketik data terakhir yang kedua di sini adalah Yando Friadi. Kita cek ke bawah. Ini adalah Yando Friadi, data terakhir yang kedua. Kemudian data terakhir yang ketiga di sini adalah Vino Emilio. Nah, ini Vino Emilio, data terakhir yang ketiga adalah Vino Emilio. Kalau di sini kita tambahkan untuk mengetahui data yang terakhir, misalkan di sini kita ketikkan kita di sini pada nomor urut 147 kita tambahkan datanya. Kita ketikkan misalkan saya beri nama Ahmad Effendi ya. Ini hanya sekedar contoh. Untuk data terakhir yang pertama, kalau kita ketikkan angka 1 di sini, maka dia akan bergeser ke Ahmad Effendi. Ini untuk data terakhir yang pertama. Kalau kalian tambahkan lagi di sini, kita tambahkan lagi data terakhir yang di sini kita tambahkan pada nomor urut ke 148. Kita beri nama Sri Artati, silakan ya. Oke. Maka pada nomor urut ke 148 data yang terakhir dia akan berubah menjadi Sri Artati. Kalau kalian ingin mengetahui data terakhir yang ke 10 misalkan, di sini adalah atas nama Slamet Haryadi. Kalau kita cek data terakhir yang ke 10, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima adalah Slamet Haryadi untuk data yang terakhir ke 10. Nah, oke, saya kira cukup sekian untuk tutorialnya pada siang hari ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang membutuhkannya. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.
sema panenga mapungan troka ate terong kendala berema carana se bisa mangeneng bekna secek rantina edima bengkona dudek terona sengkok kaburu entara ngajak ke reng tua pas langsung alamara bekna epentaa tak nampek rante ngodela tak nampek separa ben se penting pada iya ayu acelen tak nampek reng di mala tak ngurus anak nasapa demi bekna sengkok bengal asompa jaga beter tang cinta neng eate 100% jagu ragu